Maesa Andika Setiawan atau Andika Kangen Band lahir di Lampung 24 Juni 1981. Setelah pernah 3 kali menikah, 9 Februari 2013, Andika menikah dengan Khairunisa atau Caca setelah mendekam 7 bulan di penjara atas tuduhan membawa kabur Caca. 4 tahun menikah, Februari lalu Caca menggugat cerai dan melaporkan Andika dengan tuduhan KDRT. Caca dan Andika pun saling melempar tuduhan telah berselingkuh. Karena laporan KDRT, Andika sempat ditahan selama 2 pekan di Mapolresta Bandar Lampung. Benarkah keluarga Caca memberikan syarat dan perjanjian agar Andika dapat bebas dari jerat hukum? Dan benarkah jika iya akan meninggalkan dunia musik dan lebih fokus pada dunia politik? Samuel Alexander Peter atau Young Lex kelahiran 25 tahun silam ini namanya menjadi perbincangan di tahun 2016 saat statementnya bahwa Iwake bukanlah seorang legend rapper menuai reaksi keras dari netizen. Young Lex kembali menghebohkan lantaran foto masa kecilnya sedang memegang piring tanpa mengenakan pakaian dijadikan meme oleh para netizen. Tak terima fotonya sering dijadikan lelucon, Young Lex pun meluapkan kekesalan lewat akun Instagramnya dan mengancam akan mendatangi kantor akun humor dagelan. Lantas benarkah jika Young Lex dan pihak dagelan sudah berdamai? Benarkah jika ancaman itu hanyalah settingan semata? Dan seperti apa pula tanggapan Young Lex terhadap kasus narkoba yang menimpa Iwake? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Young Lex, ada Andika. Ini kemarin ada berita Iwake tertangkap gitu ya. Netizen komennya gini, ada yang komen gini. Wah, Young Lex menang tuh, menang banyak. Enggak, nanti kita akan bahas. Oke. Kita akan bahas dia dulu ya. Oh, ada nih artikelnya nih. Iwake ditangkap gara-gara ganja, netizen. Young Lex menang nih katanya gitu. Emang lagi kompetisi kan, nanti kita bahas lain berikut ini. Oke, kita ke Andika dulu. Ke Andika dulu. Andika. Kalau Andika bunyinya gini. Andika Kangen Band, kamu dulu ya. Ini dulu kan pernah ya, zaman tahun berapa sih kamu? Iya. Mau merasa dijebak katanya. Tapi sekarang udah nggak pakai kan? Enggak. Udah nggak. Tapi emang waktu dulu dijebak. Dijebak atau apes? Iya, ada orang kebetulan aku sama Iji sama keyboardis. Pada saat itu punya krunya katanya orang. Oh, itu mah bukan dijebak, emang diincar loh. Tapi sekarang udah kapok belum? Kapok lah. Kapok. Apa yang mau bikin kamu kapok? Gimana ya, dipisahin itu nggak enak loh, kebebasan ditahan gitu kan, kita dikondisiin ya? Terus yang kita harusnya di luar berkarya, tiba-tiba kita nggak bisa berkarya. Tapi godaan masih ada nggak? Contohnya? Ya godaan ya, ini gitu-gitu, ada nggak? Kalau yang kayak gitu mah di mana tempatnya pasti. Ya, karena kan narkoba ini sudah merajalela menurut saya. Jadi gimana kamu ngatasin godaan? Ngatasinnya, lihat, tinggalin. Oh, tinggalin. Lihat cewek aja ya. Oh. Lihat cewek aja ya, atau lihat yang lain lah. Oke, kita lihat ini ada metamorfosanya. Lihat Momo. Young Lex dan Andika. Andika doang coba lihat. Ini kalau Andika kan sekarang udah jadi orang politik loh, ya kan? Kita lihat perjalanannya. Nah, Andika, itu kamu. Ya, itu kelihatan. Oke, dari foto-foto ini Andika, mana yang menurut kamu ini adalah foto terbaik kamu? Karena jadi karena gambarnya saya semua lah yang terbaik ya. Enggak, serius. Kamu dulu merasa paling keren banget tuh di foto pas foto yang mana? Ada dong pastinya. Semua lah. Semua. Ini kan pada saat itu emang musimnya lagi kayak gitu, gitu kan. Kalau sekarang kan musimnya nggak kayak gitu tuh, gitu kan. Ini yang bawah yang terbaru ya, yang kamu habis dilantik itu. Iya. Kamu ngimpi apa tiba-tiba terjun ke dunia politik sih? Mimpi sebenarnya nggak mimpi sih, pengen ngwujudin mimpi rakyat aja gitu loh. Ya itu, gaya banget sih. Mimpi rakyat apa emang? Ya, rakyatnya sentosa, makmur, ya kan. Ya lumrah lah. Pada dasarnya pengen gimana ya? Berapa lama sih sebetulnya kamu udah tergabung dengan partai politik tuh? Baru 1 hari kemarin. Hah? Serius? Baru? Karena saya juga kan diajak atau kamu ingin sendiri? Kebetulan di situ di partai ada kakak saya Muhammad Junaidi sama Kiai Niro ya. Oke. Di situ saya pada saat saya berhenti dari Kangen Band saya gabung. Oh, jadi udah lama mereka. Sebetulnya. Ngikut lama-lama merhatiin. Okay. Nyuruhlah Bung Adi itu, Muhammad Junaidi itu. Dia menyuruh, Kak, sekolah lagi Kak katanya.
"Woi Bung, malu Bung, gini-gini." Udah, sekolah aja, nanti suatu saat lu bakalan ngerti kenapa lu gue sekolahin lagi. Oh begitu, itu baru nyambung. Oke. Tapi kan biasa, netizen kan sering komen-komen di Instagram kamu, termasuk ketika kamu baru dilantik, foto selfie kan? Banyak komennya tuh di bawah tuh. Gimana perasaan kamu masih dikomenin sama netizen? Kalau netizen itu kan, katanya. Kalau netizen itu kan orang-orang yang nggak punya kerjaan sih biasanya. Kalau orang, kalau orang yang punya kerjaan pasti ngapain ngurusin orang itu. Tapi kenapa? Tapi buat kamu kalau baca itu sakit hati nggak? Enggak lah. Tapi kenapa kamu matiin kolom itunya, komentarnya? Enggak, jika matiin kolom itu kadang orang nanya kan, "Kak, yang si ini mana, si itu mana?" gitu. Si ini tuh siapa? Si itu siapa? Ya ada lah. Lagi pengen nggak denger omongan orang gitu. Oh, si ini siapa tuh? Maksudnya siapa? Ya, yang diduga lah, Allah. Ini ya cewek-cewek itu maksudnya. Ya, gitulah. Oh. Next artikel coba kita lihat. Next artikel. Set. Jadi kamu matiin kolom komentar bukan karena takut dikomenin negatif dari netizen ya. Iwake ditangkap gara-gara ganja ini Yonglex sekarang. Yonglex. Ini kayak Yonglex. Oke, Yonglex, kalau kamu sendiri, kamu di dunia rapper. Pernah tergoda dengan hal-hal kayak gitu nggak? Ya pernah, cuman sih memang dari awal kuat sih memang nggak. Kamu nggak dari awal nggak? Kenapa? Karena memang basic background keluarga aku tuh memang nggak jauh sama yang gitu-gitu. Oh, segitu. Tapi gimana cara kamu, satu keluarga ya, keluarga. Gimana cara kamu itu kan kayak kadang-kadang itu kayak seperti peer pressure gitu ya. Yang lain lu nggak asik lo yang Lex. Itu prinsip aja sih sebenarnya. Kalau mau dicari bener-bener dasarnya memang background keluarga aku tuh lumayan Kristen yang kuat gitu. Oh gitu. Ya. Jadi itu cukup membantu sebetulnya. Iya, nah kamu melihat sekarang Iwake lagi terkena masalah. Komentar kamu apa yang Lex? Cepat-cepat selesai aja masalahnya dan ya tetap kuat lah. Maksudnya kasihan anak gitu kan. Oke. Jadi kamu enggak nih ya? Enggak pakai? Enggak. Kamu? Mana ya? Ini agak begitu kayak. Kamu berencana jenguk Iwake nggak? Ada rencana? Bisa ngobrol sedikit. Cuman kagak mau. Mungkin kalau jadi nggak mau ada media ribet kayak gitu. Oh, kenapa? Ya supaya lebih enak aja. Memang bener-bener. Biar ditulis dari kamu ingin jenguk. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah ada media. Sama aku aja. karena waktu kan kayak kita lah waktu kejadian itu dapat berita itu aku lagi foto. Terus kok kenapa orang hubunginnya ke gue ya? Padahal gue lagi nggak sama sekali nggak senang dan sebenarnya malah kayak aduh harusnya jangan nih gitu. Jadi sebenarnya kamu prihatin ya. Iya. Jadi orang malah ngeteknya ke kamu. Ada berita tentang Iwake yang ditekin ke kamu. Kan butuh... Jadi kamu dan Iwake itu sekarang seperti menyatu begitu gara-gara kasus yang kemarin itu. Iya. Tapi udah ketemu belum sih kamu sama Iwake? Belum, udah pengen buat ketemu sama temennya Kang Iwa, ada pengen diketemuin kita rekonsiliasi, mau ngobrol-ngobrol gitu loh. Belum sempat ketemu aja, mungkin Kang Iwa lagi sibuk. Oke. Next artikel coba. Lihat. Set. Nah, nih Andika sekarang ke kamu ya. Bangga Andika berulang kali Andika bilang, "Habis gimana? Semua cewek mau sama gue," katanya gitu. Terlalu. Andika Kangen Band mengaku. Bener apa fitnah itu? Ini ada lagi nih aku mau tanya. Andika Kangen Band mengaku aksi pukul istri itu hanya settingan. Ada videonya yang kamu posting di Instagram. Bilang kan ini hanya settingan ya. Ya itu apa sih sebenarnya, emang settingan atau beneran sih? Tanya cacanya. Tapi sekarang gimana kamu hubungannya Mas? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kebetulan juga tadi kan mau diajak anak lagi di opname juga di rumah sakit. Oke, sakit apa? Panas? Nggak tahu, lagi diambil darah tadi, terus lagi di ronsen. Gitu. Jadi dia nggak bisa kesini. Tadinya mau ikut juga. Gitu. Oke. Ini Andika aku tanya. Ini kan abis ya rumah tangga pasti ada masalah tuh biasa. Gimana kemudian kamu berjuang lagi untuk ke depan supaya lebih baik bersama Caca? Gimana ya, kayaknya kemana tempat ngintil kayaknya, diintilin ya. Jadi yang ngintil siapa? Ya dua-duanya lah. Kamu ngintilin Caca, Caca ngintilin kamu. Jadi sekarang juga kan kemarin kan mau ngeluarin album Kangen Band itu karena ada masalah kemarin, jadi ada tur 60 kota juga, ada masalah kemarin kan tercancel tuh. Jadi karena itu tercancel akhirnya lebih fokus ke keluarga sekarang sama anak-anak. Oke. Ini disangka KDRT, Andika Kangen Band menangis saat dijebloskan ke penjara. Ini tuduhan mengenai KDRT kan beberapa kali menghampiri kamu, Andika. Gimana ke depannya?
kamu mengatasi dirimu sendiri? Mengatasi diri sendiri. Sebenarnya simpel sih. Apa tuh? Kalau aku nih, kenapa ada orang kayak gitu? Mungkin orang itu terlalu sayang. Orang kayak Iya, gitu terlalu takut kehilangan. Terlalu gitu. takut kehilangan. Karena saya, kalau ketika saya punya istri, saya mengibaratkan dia adalah mutiara. Siapapun nggak boleh nyentuh, gitu kan. Selain saya, gitu. Jadi artinya gimana ya? Dia sangat berarti sama saya, gitu loh. Jadi melihat orang gimana. Mencurigakan gitu sedikit, kamu emosi. Cemburu awalnya kan. Awalnya cemburu. Cemburu. Selanjutnya? Ya dilihat progresnya seperti apa. Kalau lanjut dari senyum-senyum terus jalan bareng terus pegang-pegang ya marah lah. Oke. Coba dong ungkapin dong perasaan cinta kamu ke istri kamu. Pasti dia lagi nonton. Caca lihat nih suaminya nih. Ayo dong, bilang dong. Mama, ayo. Ya iyalah. Oh, mau ke situ jangan ke aku. Ya. Caca. Ai. Nih, terusin. Ai. Mudah-mudahan kamu nggak sakit, jagain Bumi. Mudah-mudahan Buminya cepat sembuh juga. Minta doanya juga buat teman-teman di rumah. Oke, aku sayang kamu. Iya, aku sayang kamu. Buktinya? Buktinya itu dia ada di belakang. Biasanya gitu kan? Gini, coba. Gak ada. Berarti acara ini gak sakti ya? Biasanya acara ini sakti loh. Tiba-tiba hadir. Bener. Ini gak sakti ya. Nanti Coba. aku datengin bukan Ai loh, tapi Uy. Oke. Nah, ini kan kalau Andika. Tapi kalau kamu sendiri nggak ada ya cewek yang goda-godain kamu, keinginan untuk deketin cewek lain, ada nggak? Ada nggak? Kalau saya sebenarnya kalau aku sadar diri lah gitu. Bahwa Gua ngaca, siapa sih gua gitu kan? Gitu. Jadi kalau ada orang yang suka ya alhamdulillah, nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Kalau orang ngomong nikah 4 kali aja bangga, itu lebay kayaknya beritanya. Tapi kalau ada cewek cakep deketin kamu, godain kamu, ngejar-ngejar kamu? Tergantung, saya punya istri apa enggak. Kalau saya punya istri ya saya nggak mau lah. Oh, oke. Ya, jadi Iya, itu kan jadi Andika. saya menjalinan hubungan itu, saya sangat menghargai hubungan ketika saya ada pasangan. Ketika saya nggak ada pasangan, bebas dong. Oh, bener ya? Iya kan? Oke. Namanya orang sayang sama kita. Oke. Gitu. Itu kan kalau Andika, karena dia udah punya istri. Kalau Yonglex beda, ya kan? Yonglex punya pacar baru. Siapakah dia? Kita akan bahas yang berikut ini. Tetap di Rumpi. No secret. Sekarang ke Yonglex. Kemarin kan Yonglex datang sama cewek ya, tapi ada berita baru bahwa dia sekarang udah punya pacar baru. Coba kita lihat pacar barunya siapa sih sebetulnya? Ya, ini siapa Yonglex? Orang dari masa lalu sih sebenarnya. Oke. Orang dari masa lalu. Terus masa kini dia ngapain? Jadi tuh pernah pacaran sama dia 5 tahun lalu. Oh, terus? Tapi ya kan masih pada bocah lah ya. Maksudnya aku masih umur 20, dia masih 16. Aku 19, dia 15. Oke. Terus? Ya masih 5 tahun lalu. Iya, masih kecil lah. 4 tahun. Terus? Pacaran monyet gimana sih? Lalu? Kemarin dibikinin video ulang tahun. Hari ini baru ulang tahun. Hari ini ulang tahun. Siapa namanya? Mediana. Mediana, selamat ulang tahun. Cik. Iya. Ini jadi yang sekarang lagi deket apa udah jadian namanya? Udah jadian sebulan. Udah jadian sebulan. Mau 2 bulan. Lah yang dulu, yang kemarin ke sini? Udah. Udah enggak ya? Enggak. Oh, udah enggak. Ya, sedih lah ya. Tapi udah ada yang baru sih. Nggak sedih sih. Enggak sedih. Enggak. Nah, kalau yang postingan ini nih apa ini? Kalau yang postingan ini coba kita lihat. Ada ya? Ada postingan, coba lihat. Nah. Mana? Nih, foto kamu jadi meme di mana-mana. Nih Yonglex waktu umur. Seneng banget. Lucu loh ini tapi. Lucu lah. Umur berapa sih ini kamu? Ini umur 15 atau 16 ya? Tapi kamu sempat marah karena ini jadi meme. Enggak pernah marah. Enggak pernah marah. Nggak pernah Terus yang kamu marah-marah sama akun dagelan itu apa? Itu tuh kalau kalian perhatiin itu gue marahnya bohongan. Masa kalian nggak bisa bedain sih? Nggak tahu.
Oh gitu. Terus besokannya kan langsung live di dagelan. Kita memang bercandaan aja. Itu hanya settingan semata. Bukan di setting sih, bercanda. Oh, bercanda. Setting itu kan kelihatannya kita pengen serius. Jadi gitu. kamu diginiin di musuh orang, wah gitu-gitu sekarang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Sans. Orang ngata-ngatain kamu tuh kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, biarin aja. Biarin aja. Kamu juga gitu, orang ngata-ngatain kamu biarin aja. Iya. Biarin aja. Yang penting dalam hidup kalian apa? Nggak minta makan sama orang. Yang penting dalam hidupmu? Yang penting bahagia aja. Yang penting bahagia. Oke, ini ada artikel lagi buat Young Lex. Coba kita set. Pernah jadi office boy, Young Lex kini dapat hingga 20 juta. 20 juta tuh apanya 20 juta? Apa sih, kurang kayaknya 20 juta ya. Nggak tahu. Maksudnya dulu kamu pernah menjalani masa-masa sulit dalam hidup kamu. Sekarang ya pendapatan kamu lebih lah dari 20 juta. Lumayan. Ya. Cukup. Gimana kamu menggambarkan perjalanan hidup kamu Young Lex dalam beberapa kata? Dari dulu sampai sekarang, apa yang kata yang tepat untuk menggambarkan perjalanan itu? Grace. Karunia. Kamu merasa Karunia itu sesuatu yang nggak pantas kita dapat, tapi kita dapat. Kenapa kamu menganggap itu sesuatu yang harusnya tidak pantas kamu dapat? Karena kalau dilihat dari background gitu ya, maksudnya kan kita juga remaja masih pernah bandel gitu. Kita masih bandel tapi sama Tuhan masih tetap dikasih kesuksesan itu kayak. Oke, sebetulnya ya, karunia. Gitu. Iya benar, harus sering bersyukur sih. Kalau kamu kan hidupmu nih, kalau digambarkan ya. Gitu. Naik turun. Apa yang kamu kata yang tepat untuk menggambarkan perjalanan hidupmu dan karirmu, Andika? Balik lagi ya. Sebenarnya kalau dari hati yang kecil yang paling dalam, nggak mau yang kayak gitu semua ya. Nggak mau. Begituan ya. Apa yang kamu inginkan? Pengen yang lurus-lurus, mungkin semua kan sudah takdir ya seperti itu. Kamu pengen lurus aja? Sebenarnya kayak masalah-masalah, siapa sih yang mau punya masalah gitu? Tapi dengan masalah-masalah itu menjadikan Andika lebih? Ya, insyaallah. Lebih apa? Lebih apa ya? Lebih ngerti, lebih mikir lagi, ngelakuin hal-hal yang negatif gitu. Oke. Apa yang kamu inginkan dalam kehidupan dengan pasangan Andika sebetulnya? Yang kamu cari apa? Ya lumrah lah ya pada umumnya. Apa? Ya saling menyayangi, saling melengkapi, seiman, bahagia gitu. Itu sebenarnya yang diinginkan Andika. Jadi cantik itu penting nggak buat Andika? Cantik tuh nomor 500 lah. Cantik itu sebenarnya nomor 500. Tapi kalau cantik hatinya nggak cantik buat apa? Tapi kalau orang yang biasa aja tapi hatinya cantik, itu yang luar biasa menurut saya. Itu yang luar biasa. Padahal yang deketin kamu cantik-cantik ya. Amin, insyaallah. Iya. Tapi buat kamu yang penting adalah sebetulnya yang saling menyayangi. Kalau yang Lex, yang penting dalam hidup kamu kalau cari pasangan adalah yang penting bisa ngertiin kalau saya tuh suka main game. Oke. Udah itu aja. Sering dicuekin tuh kalau main game. Itu aja. Oke, jadi yang kemarin putusnya karena itu. Oke, ini tadi perjalanan Young Lex dulu, dia pernah jadi office boy, pernah macam-macam ditolak, dia harus membuktikan sesuatu sampai akhirnya sekarang dia bikin beberapa lagu dan hits gitu ya. Nah, sekarang kita mau dengerin dia nyanyi. Lagunya judulnya adalah Office Boy. Office Boy. Ini menggambarkan kisah kamu? Iya. Oke, kita dengarkan. Inilah Young Lex, kita masih akan kembali lagi. Tetap di Rumpi. Nah. Silakan Young Lex. Masih sama Andika dan ada Young Lex. Ini dua-duanya sama-sama nih kalau ini pernah jadi tukang cendol, itu pernah jadi office boy. Ini kalau di Instagram sering banget menerima komen-komen negatif ya. Kamu juga. Ngakunya dua-duanya sih tahan-tahan aja, sowat biarin. Padahal dia matiin ini komen ini ya ini. Iya, kalau ngelihat orang-orang yang ngelihat teman-teman beberapa teman kan lihat, komennya kuat juga. Kuat nggak kuat? Kayak mana caranya kuat? Kayak gini. Nah, nona ketipan komentar kuat. Itu namanya kuat. Oke, kalau gitu kita ngomongin orang aja deh, nggak usah ngomongin ya mereka ya. Kita bisik-bisik tetangga. Tetangga siapa yang mau kita omongin? Coba kita lihat. Set bunyinya ya. Ini buat Andika nih. Ingat mantan istri Andika kangen band yang ini? Yang mana sih? Yang mana sih? Jadi sosialita. Yang sebelah mana sih? Yang kanan. Ini yang tinggi. Ya ampun. Apa komentar kamu? Masih sering halo-halo nggak sih sama mantan istri? Masih di Instagram. Oh, di Instagram masih. Oke, sekarang dia jadi sosialita, apa komentar kamu? Maksudnya gimana? Bersosialisasi gitu ya? Ya pokoknya temennya banyak lah. Mewah. Temennya banyak dan mewah. Iya, karena kan basically juga dia emang modeling kan dulu ya gitu. Jadi ngelihat dia yang kayak gini biasa gitu, karena dulu zaman pacaran saya ke rumahnya emang dia kerjanya begini. Kumpul beginilah. Caca masih cemburu sama mantan kamu? Ya enggak.
Enggak, tapi udah i depannya. Udah enggak ya. Kamu masih cemburu sama mantan-mantannya Caca? Mantan-mantannya Caca? Cemburu, enggak cemburu. Oh, cemburu ya. Oh, tandanya cinta kalau cemburu. Lah, next berita kalau yang ini. Nah, 2 serigala pecah kongsi katanya. Karena udah nggak sama Pamela ya? Udah baru lagi. Pamela katanya bikin ini serius? Duo lain lagi. Iya, duo bas. Mungkin sering kehujanan ya. Duo bas. Gue nggak tahu nih. Kamu nggak tahu? Ini pecah kongsi loh mereka. Kalau ini pecah kongsi, sebaiknya saya akan ambil namanya lah, karena kan namanya 2 serigala itu saya yang buat. Gitu. 2 serigalanya masih ada, cuman udah ganti pasangan. Ya, karena 2 serigala itu sama kayak Kangen Band ya. Kangen Band ketika pecah, ganti vokalis itu bukan Kangen Band sebenarnya. Tetap saya berjalan di pasar panggil Andika Kangen Band gitu. Iya. Jadi begitu juga 2 serigala. Ketika Ovi sama Pamela, itu 2 serigala. Ya, itu kan 2 serigala. Begitu pecah, itu bukan 2 serigala, duo dada. Dada, mesti dada. Jadi, gitu karena udah bubar. Iya. Duo dada gitu kan. Perpisahan gitu. Kok ada solusi dari Andika? Ngapain dia mikirin? Gak usah pikirin ya. Oh ya, kita pikirin lah. Kamu pikirin? Iyalah, karena kan aku yang merjuangin gitu loh. Oh, jadi apa yang kamu pikirin? Yang aku pikirin, aku pengen dudukin masalahnya apa gitu kan. Masalahnya apa? Iyalah, harus diselesain. Bisa kamu menyelesaikan? Orang sama kamu aja kemarin ribut. Oke. Nah, sekarang berita buat Yonglex. Ini bisik-bisik tetangga buat Yonglex. Set. Nih, usai mancungkan hidung, kini Awkarin akui lakukan lip filler. Lihat wajahnya sekarang. Set, beda. Masih di manajemen kamu, Awkarin? Masih. Benar dia melakukan berbagai macam perubahan dalam wajahnya. Dia ngomong sendiri. Kenapa dia begitu sih? Ya, nggak tahu dia. Kamu lebih senang dia dulu apa dia sekarang? Kalau yang dulu. Yang dulu kalau saya. Kalau misalnya kamu, adakah dari bagian wajah kamu yang mau kamu rubah, Yonglex? Belum tahu sih. Belum tahu. Jadi ada keinginan sebetulnya. Enggak ada juga, cuma belum tahu aja. Nanti ngomongnya enggak, taunya iya, ngomongnya taunya enggak. Kalau kamu ada nggak dari bagian wajah kamu? Dari awal nggak mau. Nggak mau? Nggak. Serius? Ngeliat teman-teman kan suntik putih segala macam gitu kan, ke salon, mini pedi lah segala macam. Apaan gitu ya. Nggak pengen kamu? Nggak. Gigi diganti mungkin jadi putih semua gitu? Nggak pengen? Nggak. Kenapa? Yakin banget bahwa yang ini oke? Bukan oke. Pemberian Tuhan itu yang lebih wah gitu. Kalau dikasihnya kayak gini, ya pulangnya kayak gini lah. Kalau dikasihnya begini, pulangnya beda, bingung juga. Oke, Rumpi Kilat sekarang jawab dengan cepat ya. Pilih mana? Pilih mana, Andika? Jadi orang ketiga atau korban orang ketiga? Korban. Kamu milih jadi korban? Oke. Yonglex, populer atau banyak uang? Banyak uang. Andika, cewek matre atau cewek yang tidak setia? Matre aja mendingan. Yonglex, harta, tahta atau wanita? Harta tahta lah. Harta tahta, wanita nomor sekian. Iya, bohong, yang nomor 1 adalah game, ya kan? Kalau kalian bukan menjadi musisi, kalian akan menjadi apa? Saya akan menjadi penyanyi kafe paling. Musisi sama penyanyi kafe apa bedanya? Iya, beda lah. Yonglex, kalau kamu tidak menjadi rapper, kamu akan jadi apa? Filmmaker. Enggak, sekali lagi, kalau bukan jadi yang di dunia musik, kamu jadi apa? Saya jadi penerus bos es dawet aja, es cendol. Penerus bos es dawet. Tepuk tangan dulu dong buat Andika dan juga. Oke, baiklah. Yonglex, terima kasih sudah hadir. Andika, terima kasih sudah hadir. Bahwa mereka berdua ini ya, ada banyak loh, walaupun orang kenapa sih tamunya begitu, nggak ada yang lain apa gini-gini. Dari mereka berdua ini kita banyak belajar banyak hal, yaitu menerima diri apa adanya dan mensyukuri perjalanan hidup mereka, walaupun ya nggak dari hal yang gampang gitu ya. Sekarang kita akan ada ini grupnya. Kalau tadi Andika bilang bukan ini grup baru. Bukan grup baru, ini adalah adik-adik aku kebetulan. Adik-adik kamu, namanya A4. A4, Aldi, Aldo, Aji, Andika. Jadi kamu produsernya, Kebetulan ya. Oke, kamu percaya sama Andika menjadi produsernya? Hah? Percaya? Kan dia sering ribut itu sama artis-artisnya. Apa yang membuat kamu yakin dan mempercayakan kepada Andika untuk Karena dia kakak saya, makanya saya percaya. Kakak kandung? Ya enggak, saudara. Oh saudara. Kalau kamu saudaraan juga sama Andika? Sama, sebetulnya saya kakak kandung dia. Oh, jadi sepupu-sepupuan. Oh, ini sepupu. Oh, jadi kamu nepotisme sekarang ya? Bukan, aku kan kebetulan mau mundur juga di nyanyi gitu. Siapa kamu? Aku. Jadi ini dimajuin. Jadi politisi, ngangkat adik-adik dulu lah, penggantinya. Oke, coba kita dengarkan. Ini nyanyi siapa? Aji, saya nutupin Mana aja. coba yang nyanyi? Aji. Satu lagi, oke. Aji, ini saudaraan juga? Iya, saudara. Kamu juga saudaranya? Iya.
Kamu juga saudaranya? Kalau gitu saya nggak macam-macam sama Andika, banyak saudaranya di sini. Oke, pemirsa, ini dengerin. Ya, ini satu lagi besutan dari Andika. Lagunya judulnya adalah Keadaan yang sangat genting. Keadaan yang sangat genting. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rupi. Bener genteng. Nah.